Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Otividia Sutri dari Prodi Kesmas Pontianak. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore untuk teman-teman semua di mata kuliah pembiayaan dan penganggaran kesehatan. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk kita melihat bagaimana penganggaran kesehatan yang ada di Indonesia. Oke, dari materi yang sebelumnya saya sudah juga sharing tentang teori dari anggaran kesehatan itu sendiri. Kita bahas tentang pengertian anggaran, kemudian manfaat anggaran, dan juga batasan tentang anggaran kesehatan. Nah, mungkin saya akan mengulang sedikit tentang materi yang sebelumnya kita sudah simak dan kita sudah bahas juga. Di sini adalah batasan, beberapa batasan yang kita bisa maknai tentang anggaran itu sendiri. Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu atau periode tertentu di masa yang akan datang. Oleh karena rencana yang disusun dinyatakan dalam bentuk unit moneter, maka anggaran seringkali disebut juga dengan rencana. Dalam anggaran, satuan kegiatan dan satuan uang menempati posisi penting. Dalam arti segala kegiatan akan dikuantifikasikan dalam sangka sehingga dapat diukur pencapaian efisiensi dan efektivitas dari kegiatan yang dilakukan. Anggaran merupakan komitmen resmi manajemen yang terkait dengan harapan manajemen tentang pendapatan, biaya, dan beragam transaksi keuangan dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Sebelumnya dalam materi pembiayaan, saya juga sudah membahas sedikit tentang bagaimana anggaran secara sederhana. Dalam artian kita memaknai atau memahami bahwa anggaran itu pun kita bisa belajar melalui tingkat yang paling sederhana sekali, yaitu dalam rumah tangga. Kita mulai membuat suatu perencanaan keuangan di masa yang akan datang terhadap semua kebutuhan yang kita punya. Manfaat anggaran itu sendiri, kita bisa melihat di sini bahwa usaha-usaha atau program akan lebih banyak berhasil apabila ditunjang oleh kebijaksanaan yang terarah dan dibantu oleh perencanaan yang matang. Budgeting mempunyai manfaat yang pada dasarnya sama. Budgeting berarti kita membuat suatu anggaran, yakni dalam hal perencanaan, koordinasi, dan pengawasan. Secara sederhana mungkin kita bisa menyimpulkan bahwa manfaat anggaran selain hal yang tadi ketika kita elaborasi lagi bahwa dengan adanya anggaran maka akan ada suatu perencanaan terpadu. Anggaran perusahaan dapat digunakan sebagai alat untuk merumuskan rencana perusahaan dan untuk menjalankan pengendalian terhadap berbagai kegiatan perusahaan secara menyeluruh. Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan perusahaan, anggaran dapat memberikan pedoman yang berguna baik bagi manajemen puncak maupun manajemen menengah. Jadi secara keseluruhan, ketika kita membuat suatu anggaran, itu akan menjadi pedoman dalam suatu pelaksanaan kegiatan. Kemudian sebagai alat koordinasi kerja, dengan adanya anggaran, maka kita bisa melakukan berbagai macam koordinasi yang dibutuhkan dalam suatu program. Kemudian sebagai alat pengawasan kerja, anggaran memerlukan serangkaian standar prestasi atau target yang bisa dibandingkan dengan realisasinya
sehingga pelaksanaan setiap aktivitas dapat dinilai kinerja. Kita akan juga membahas sedikit tentang penganggaran berbasis kinerja. Kemudian yang paling menentukan juga, ternyata dengan menggunakan atau mengimplementasikan anggaran, perencanaan-perencanaan tersebut akan menjadi bahan atau alat evaluasi kegiatan perusahaan. Anggaran yang disusun dengan baik menerapkan standar yang relevan akan memberikan pedoman bagi perbaikan operasi perusahaan dalam menentukan langkah-langkah yang harus ditempuh agar pekerjaan bisa diselesaikan dengan baik. Cara yang baik artinya menggunakan sumber-sumber daya perusahaan yang dianggap paling memungkinkan. Kenapa kita menggunakan istilah perusahaan? Karena memang ini adalah ilmu yang sangat umum dipakai dalam suatu pekerjaan. Yang artinya ini bagian dari manajemen, di mana kita harus mampu untuk mengolah, mengatur, mengelola sedemikian rupa sehingga kita tahu bahwa pada dasarnya ilmu ini diterapkan yang paling umum adalah di suatu perusahaan. Yang artinya ini memang belajar dari ilmu perekonomian sehingga kita bisa mengetahui bahwa ini salah satu pemahaman yang mungkin untuk memudahkan kita untuk bisa memahami. Dalam hal ini perusahaan yang kita mungkin hadapi ketika kita berada di bidang kesehatan bisa jadi instansi pelayanan kesehatan dan lain sebagainya. Nah, kita lihat tujuan anggaran sendiri. Di sini ada 5 tujuan penting dalam membuat suatu anggaran. Yang pertama adalah untuk menyatakan harapan atau sasaran perusahaan secara jelas dan formal sehingga bisa menghindari kerancuan dan memberikan arah terhadap apa yang hendak dicapai manajemen. Untuk mengkomunikasikan harapan manajemen kepada pihak-pihak terkait sehingga anggaran dimengerti, didukung, dan dilaksanakan. Yang ketiga adalah untuk menyediakan rencana terperinci mengenai segala aktivitas dengan maksud mengurangi ketidakpastian dan memberikan pengarahan yang jelas, baik itu dari individu sendiri ataupun untuk kelompok dalam upaya mencapai tujuan perusahaan. Yang keempat adalah untuk mengkoordinasikan cara atau metode yang akan ditempuh dalam rangka memaksimalkan sumber daya. Kemudian, untuk menyediakan alat pengukur, instrumen untuk mengendalikan kinerja individu atau kelompok dalam suatu program kerja, serta menyediakan informasi yang mendasar perlu tidaknya tindakan-tindakan koreksi atau tindakan-tindakan tambahan. Kalau kita melihat anggaran itu sendiri, mungkin kita bisa membayangkan bahwa dengan anggaran kita bisa melihat apa sih yang bisa kita lakukan di masa yang akan datang. Sehingga akan terlihat bahwa di dalam anggaran itu adalah kegiatan-kegiatan yang memang belum terlaksana. Artinya yang akan kita laksanakan, itu kita rencanakan dalam suatu anggaran. Anggaran itu sendiri juga bisa dikatakan paket pernyataan perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu periode mendatang. Dalam hal ini, satu periode ini bisa bervariasi tergantung dari pekerjaan. Kemudian anggaran juga disertai data penerimaan yang terjadi di masa lampau. Nah, itu sebagai acuan juga bagaimana kita melihat suatu evaluasi dari masa yang lalu. Kegiatan-kegiatan yang sudah terlaksana sebelumnya, kita bisa melihat dan melakukan evaluasi apakah untuk yang akan datang harus merencanakan hal yang sama dengan penganggaran atau dengan
pembiayaan yang sama, ataukah kita mendapatkan sumber pembiayaan atau penganggaran sumber pembiayaan dari sumber-sumber yang mana saja yang sama, ataukah harus kita melakukan sesuatu yang baru. Anggaran sendiri ini sama dengan pembiayaan publik. Ya, dalam hal ini ketika kita membahas apalagi yang terkait dengan bidang kesehatan, di mana bidang kesehatan ini mengarahnya adalah kepada instansi pelayanan kesehatan, maka di sini akan terjadi suatu pembiayaan publik. Pembiayaan ini sendiri atau anggaran ini sendiri terbagi menjadi dua, yaitu anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, di mana ini dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan juga DPR. Yang kedua, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD, di mana ini dikeluarkan oleh pemerintah daerah melalui persetujuan DPRD. Berikut adalah dasar-dasar hukum. Nanti mungkin bisa klik masing-masing, di mana banyak sekali informasi-informasi yang kita bisa dapatkan melalui dasar-dasar hukum ini. Bagaimana cara pembelanjaan atau tahapan-tahapan dalam suatu perencanaan dan penganggaran, kemudian dasar-dasar hukum bagaimana kita bisa membuat suatu sistem informasi untuk anggaran pembelanjaan negara, itu ada di dalam list dan dasar hukum yang mungkin teman-teman bisa buka satu persatu. Untuk membahas tentang anggaran kesehatan sendiri, kita juga mempunyai suatu acuan yang sangat bangkit dari adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Pasal 1 kesehatan, maka disebutkan implikasinya adalah atau di sana terdapat satu pemahaman bahwa besar anggaran kesehatan pemerintah dialokasikan minimal sebesar 5%, minimal ya, berarti boleh lebih dari 5%, dan dari anggaran pendapatan dan belanja negara di luar gaji minimal. Kemudian besar anggaran kesehatan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten atau kota dialokasikan minimal 10% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji. Dan ini diprioritaskan untuk kepentingan pelayanan publik yang besarannya sekurang-kurangnya 2/3 dari anggaran kesehatan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN dan APBD. Dan hal tersebut ditujukan untuk pelayanan kesehatan di bidang pelayanan publik, terutama bagi penduduk miskin, kelompok lanjut usia, dan anak terlantar. Nah, ini kembali kita membahas tentang fungsi anggaran publik atau fungsi anggaran tersebut adalah diantaranya anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan rencana kerja, anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan di masa mendatang, anggaran sebagai alat komunikasi intern yang menghubungkan berbagai unit kerja dan mekanisme kerja antar bawahan. Anggaran sebagai alat pengendalian unit kerja. Sekali lagi yang tadi sudah kita bahas bahwa memang harus ada sebaiknya memang ada satu referensi di mana di situ terimplikasikan bahwa ada suatu perencanaan bahkan dalam hal anggaran. Anggaran sebagai alat motivasi dan persuasi tindakan efektif dan efisien dalam pencapaian visi organisasi. Anggaran merupakan instrumen politik. Memang dalam
di negara kita terutama masih ada beberapa mungkin instansi ya yang juga masih menggunakan hal tersebut, anggaran itu untuk untuk suatu kepentingan politik. Anggaran merupakan instrumen kebijakan fiskal. Terkait dengan kebijakan fiskal ini adalah kebijakan suatu negara yang dibuat dengan melihat penderitaan dan manfaat. Nah, ini untuk jelasnya di dalam hal kebijakan fiskal, saya juga sudah menyertakan lampiran yang terkait dengan batasan-batasan kebijakan fiskal dan aneka kategori ataupun macam dari kebijakan fiskal itu sendiri. Nah, ini adalah siklus penganggaran publik. Bisa kita lihat dulu. Yang pertama adalah penetapan prosedur dan tim penganggaran tahun terkait. Yang kedua adalah penetapan dokumen standar harga. Yang ketiga, penyebaran dan pengisian formulir rencana kerja dan anggaran. Dilanjutkan dengan rekapitulasi anggaran kerja, rencana kerja, dan anggaran. Kemudian ada pembahasan perubahan dan finalisasi draft anggaran pendapatan belanja negara ataupun daerah. Kemudian penetapan anggaran pembelanjaan, anggaran pendapatan, dan belanja. Nah, berikut adalah komponen dan formal anggaran untuk APBN. Terdapat pendapatan negara dan hibah, belanja negara, kemudian ada satu kebijakan fiskal di mana diantaranya adalah surplus dan defisit anggaran, anggaran seimbang, dan pembiayaan. Berikut ini adalah skema alur bagaimana hubungan antara rencana strategis, rencana operasional, dan rencana kerja dan anggarannya. Nah, di negara kita ini ya, kita punya skema seperti ini, di mana ada satu program yang kemudian dimasukkan ke dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional. Dan rencana ini berlaku untuk selama 5 tahun. Nah, di sini akan dibahas dalam suatu rencana strategi kementerian atau lembaga, ada rencana pembangunan jangka menengah daerah. Ketika kita sudah menggunakan RPJMN, maka ini akan bermanfaat sekali dalam rencana tersebut. Kemudian setelah kita menentukan, maka kita perlu juga dalam artian setelahnya tahapannya adalah RKP atau rencana kerja pemerintah. Setelah rencana yang terkait dengan apa saja dalam jangka menengah, maka diturunkanlah RKP. RKP ini setelah dibahas sebelumnya rencana ini, maka akan juga secara otomatis menurun kepada rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD. Dan hal ini juga didapatkan dari rencana kerja Kementerian Lembaga. Setelah RKP aman, maka pada akhirnya dipublikasikan anggaran pembelanjaan negara kita, dan pada akhirnya itu akan muncul juga dalam APBD. Dan rencana kerja Kementerian Lembaga ini pun akhirnya bisa terlaksana ketika sudah muncul anggaran pembelanjaan negara tadi. Dan untuk memperkuat
di mana APBN itu nanti pun juga sebagai bahan dalam pembuatan keputusan, maka diterbitkanlah Kepres Rincian APBN. Dan di sini semua adalah merupakan hasil dari kinerja ya. Nanti saya juga akan sharing tentang tahapan-tahapan penganggaran di negara kita dan bulan apa saja itu akan nampak di sana. Jadi itu semua adalah dokumen pelaksanaan. Nah, kita bisa lihat penjelasannya yang tadi skema juga di sini ya, saya baca. RPJMN adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional sebagai wujud rencana kerja pemerintah dalam kurun waktu 5 tahun berdasarkan platform Presiden terpilih. Selaras dengan RPJM daerah dan Renstra KL atau Kementerian Lembaga. Jadi semuanya harus selaras. RPJMD atau yang skop daerah adalah rencana kerja pemerintah daerah dalam kurun waktu 5 tahun. Dan Renstra KL sendiri adalah rencana kerja kementerian dalam kurun waktu 5 tahun. Nah, RKP adalah rencana kerja pemerintah dalam kurun waktu 1 tahun yang diselaraskan oleh RKPD dan Renja KL berdasarkan RPJMN. RKPD sendiri adalah rencananya, ya, rencana kerja pemerintah dalam kurun waktu 1 tahun yang diselaraskan dengan RKPD dan Renja KL berdasarkan RPJMN. Kemudian RKPD ini adalah rencana kerja pemerintah daerah dalam kurun waktu 1 tahun. Dan rencana kerja kementerian lembaga adalah rencana yang dilakukan oleh kementerian negara atau lembaga dalam kurun waktu 1 tahun berdasarkan Renstra KL setelah menerima. Kemudian RKAKL ya, adalah rencana dari Kementerian Negara dan Lembaga disertai dengan anggarannya. Dengan anggaran. Nah, di sini ada yang membahas tentang bahwa anggarannya dalam hal ini diperhitungkan dalam kurun waktu 1 tahun berdasarkan rencana kerja setelah menerima pagu sementara. APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara adalah rencana keuangan tahunan pembelanjaan yang disetujui oleh DPR. APBD ada di daerah, disetujui oleh DPRD. Kepres rincian APBN disusun menurut kementerian atau lembaga dan unit organisasi yang memuat kegiatan atau diantaranya adalah fungsi atau subfungsi, program dan kegiatannya, kemudian pagu anggaran yang dirinci sesuai fungsi, belanja dan sumber dana, alokasi pagu anggaran untuk pusat dan daerah, dan perkiraan maju dari suatu instansi tersebut. Kemudian tak lupa juga bahwa adanya suatu dokumen pelaksanaan anggaran atau DIPA, di mana itu adalah dokumen pelaksanaan APBD, APBN yang disahkan Bendahara Umum Negara. Oke. Di sini ada Kementerian Keuangan, ada Kementerian PPN atau Perencanaan Pembangunan Nasional, di mana keduanya ini adalah mengarah kepada surat edaran yang dikeluarkan untuk melihat pagu indikatif.
Kita lihat alurnya ya. Ada nomornya 1A, 1B, nomor 2, kemudian alurnya lagi turun ke bawah ya. Nah, penyusunan RKP itu dimulai dari nomor 1A yang tadi ya, Kementerian Keuangan membuat pemutahiran data. Yang kemudian untuk 1B-nya, Kementerian Perencanaan membuat kerangka awal ekonomi makro. Hasil 1A dan 1B dibahas bersama BI untuk menghasilkan SEB Pagu Indikatif. SEB Pagu Indikatif disampaikan kepada kementerian lembaga untuk menyusun rencana kerja. Pagu indikatif disampaikan kementerian lembaga kepada unit organisasi. Yang keempat, pagu indikatif disampaikan unit organisasi kepada satuan kerja. Dan satuan kerja membuat rencana kerja yang disampaikan kepada unit organisasi. Rencana kerja unit organisasi disampaikan kepada kementerian lembaga untuk dijadikan rencana kerja kementerian lembaga atau Renca KL. Rencana kerja kementerian lembaga disampaikan kepada Kementerian Perencanaan untuk diselaraskan dengan RKPD dan kementerian lainnya. Dan ketika kita melihat kolom yang nomor 8 tadi, berarti Kementerian PPN menyusun ya RKP atas dasar Renca Kementerian Lembaga dan RKPD. Sambil bisa dilihat ya bolak-balik ini atau untuk membuat tutup bisa di rewind sehingga kita bisa memahami makna dari skema yang ada. Sama juga halnya ketika kita pagu sementara. Nah, ketika kita melihat proses penyusunan pagu sementara, itu sudah jelas dari angkanya, bagaimana menurunnya, ya. Ini akan kata penyusunan pagu sementara, stepnya, diantaranya adalah Kementerian Perencanaan membuat RKP, Kementerian Keuangan membuat pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro atau disingkat dengan KAI. Yang kedua, RKPD dan kebijakan fiskal oleh kerangka ekonomi makro dan KEM dibahas dalam sidang kabinet bersama dengan presiden untuk dijadikan kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah dibahas bersama dengan DPR. Hasil pembahasan pemerintah dengan DPR adalah kebijakan umum dan prioritas anggaran. Ini adalah poin nomor 4. Tadi sudah ada angkanya sehingga teman-teman bisa mungkin lebih mudah dengan melihat penjelasan. Kemudian kebijakan umum dan prioritas anggaran disampaikan kepada Kementerian Keuangan. 6. Kementerian Keuangan membuat SE Pagu sementara. 7. SE Pagu sementara disampaikan kepada Kementerian Lembaga. Sehingga yang terakhir, Kementerian Lembaga menyusun tetap RKA-nya sendiri atas dasar Renca KL dan
bagus, surat edaran bagus. Nah, di sini ada juga klasifikasi tentang pendekatan penganggaran. Kita bisa melihat batasannya juga, apa itu penganggaran terpadu, penganggaran dengan kerangka pengeluaran jangka menengah, dan penganggaran berbasis. Penganggaran terpadu yang dimaksudkan adalah penyusunan anggaran terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan kementerian lembaga untuk menghasilkan dokumen RKAKL dengan klasifikasi anggaran belanja menurut organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Berikut adalah klasifikasi anggaran belanja. Ketika kita melihat secara fungsi, maka ada beberapa instansi yang sudah tersebutkan di sini. Dan menurut jenisnya, kita juga bisa melihat bahwa ada beberapa instansi yang memang membutuhkan. Artinya seperti apa? Penganggaran dengan kerangka pengeluaran jangka menengah. Kerangka pengeluaran jangka menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan dengan mengambil keputusan atau pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut. Hingga dilakukan dalam perspektif lebih dari 1 tahun. Nah, dengan mempertimbangkan implikasi biaya keputusan yang berlangsung pada tahun-tahun sebelumnya atau tahun-tahun berikutnya yang dituangkan dalam perakiraan majunya. Perakiraan maju adalah perhitungan dana yang dibutuhkan di tahun-tahun yang akan datang untuk mendukung program yang telah ditetapkan. Nah, ini sekilas tentang penganggaran berbasis kinerja. Merupakan penyusunan anggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan, termasuk efisiensi dan pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Kemudian dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja diperlukan indikator kerja, standar biayanya, dan evaluasi kerja dari setiap program dan jenis kegiatan. Dan tingkat keluaran kegiatan yang direncanakan dan biaya satuan keluaran menjadi saran bagi alokasi anggaran dan perakiraan maju pada program yang bersangkutan. Ini tadi sudah dibahas. Nah, lingkungan pendukung yaitu kita bisa melihat berbagai macam kementerian dan juga item-item acuan secara legal ini akan menjadi lingkungan pendukung dari suatu penganggaran negara. Yang pertama, kapasitas dari Kementerian Negara Keuangan, Kementerian Negara PPN, Kementerian Negara atau lembaga pemerintah daerah. Dan yang kedua adalah standar pelayanan minimal SPM bagi instansi pemerintah. Kemudian standar biaya, baik yang bersifat umum ataupun yang bersifat khusus untuk kegiatan tersebut. Standar itu berarti ukurannya, ukuran yang kita jadikan sebagai acuan untuk seperti apa. Kemudian sistem informasi untuk pengukuran kinerja yang memadai dengan mempertimbangkan biaya. Ini pastinya masih
dalam satu proses ya yang sekalinya mungkin ini tidak akan segampang yang kita pikirkan. Kemudian PP mengenai ya, peraturan pemerintah mengenai adanya pelaksanaan anggaran itu seperti apa, sistem akuntansi, kemudian pelaporan keuangan dan kinerja. Budaya kinerja atau performance culture. Ya guys. Nah, kita lihat bagaimana penyusunan LKAKL. Nah, di sini nanti teman-teman bisa melihat bahwa di sini ada langkah-langkah kegiatan perencanaan pembangunan kesehatan, di mana pertama ada persiapan, kita brainstorming, kemudian baru menentukan analisis situasinya seperti apa, bagaimana kita bisa melihat suatu permasalahan apakah timbul di sana, dan kita bisa juga melihat bagaimana peluang untuk bisa masuk ke dalam sistem. Kemudian yang kedua adalah analisis situasi dan kecenderungan upaya. Jadi kalau misalnya kita sudah menganalisis situasi permasalahan seperti apa, kita ada suatu inisiasi atau rekomendasi yang mungkin nanti bisa memperbaiki hal tersebut, dan itu sebagai evaluasi. Setelah dari analisis yang dilakukan, maka terjadi atau dilakukan suatu perumusan dan pengkajian alternatif yang terkait dengan isi konten video. Kemudian penentuan strategis. Di sini kita akan bisa melihat visi, misi, kebijakan, dan program strategis. Kemudian kebutuhan sumber daya, kemudian pengorganisasian lain, dan budaya. Nah, tapi ternyata kita bisa melihat bahwa dari step yang kita sudah melihat di sini bahwa step ke-6 ternyata ada suatu pengendalian pelaksanaan. Jadi tetap harus ada suatu monitor ya untuk bisa melihat bagaimana ketercapaian dan bagaimana posisi kita saat ini. Negara itu dalam hal penganggaran nanti sudah berada tahap apa saja perlu disesuaikan. Kemudian baru setelahnya adanya satu penilaian akhir pelaksanaan. Dan ini adalah skema tahapan perencanaan dan penganggaran APBN. Nah, ini juga sudah ada bulan-bulan yang mungkin teman-teman nanti akan melihat ya, selain dari yang saya nanti yang sudah saya sharekan terkait dengan waktu-waktu dalam suatu penganggaran dan belanja negara, sehingga kita bisa menyesuaikan. Kan tetapi kita perlu ingat bahwa ketika kita menyampaikan teori ini, kadang ketika di lapangan petugas puskesmas sudah nggak bisa melihat ini lagi, tapi paling tidak mereka tahu alurnya, sehingga itu akan mempermudah satu sistem informasi, yang kedua akan mempercepat untuk pengambilan keputusan. Ya sudah tadi. Nah, ini juga tambahan terkait dengan dasar hukum penyusunan anggaran, ya ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, dan ini cukup lama sekali. Saya rasa memang harus dicari selalu, karena memang penelitian-penelitian itu saya rasa dari satu dunia itu bisa lah dalam satu hari membangkitkan anggota instansi ya. Kemudian pokok-pokok penyusunan anggaran. Dalam suatu penyusunan anggaran tentunya kita harus mempunyai cita-cita bahwa kita bisa membuat suatu struktur organisasi.
mulai dari organisasinya apa saja, fungsinya bagaimana, jenis belanja, dan lokasinya. Saya skip saja. Nah, penyusunan kegiatan itu sendiri mengacu kepada rencana pembangunan jangka menengah nasional, rencana kerja pemerintah, rencana strategis kementerian lembaga, dan program prioritas dan program pendukung kementerian negara dan lembaga. Ini ada sudah batasannya, teman-teman bisa melihat dan nanti juga mempelajari lebih di melalui online ya di kelas. Satuan kerja sementara yang dimaksudkan di sini adalah mempunyai suatu kriteria, diantaranya yang pertama tersebar di berbagai lokasi dan tidak punya satuan kerja sendiri, dan yang kedua kompleksitas tinggi yang bisa diketahui dari sejumlah sub kegiatan yang berbeda. Kompleksitas tinggi yang bisa diketahui dari jumlah sub kegiatan yang berbeda. Nah, kita melihat pendapatan negara dan hibah. Ini ketika kita melihat suatu pembiayaan, sumbernya dari mana, kita bisa melihat bahwa adanya suatu pendapatan negara dan hibah. Kita perlu tahu ini karena kita perlu menganggarkan ini agar nanti mendapatkan pembiayaan dari mana sumbernya. Kita bisa melihat di sini bahwa pendapatan negara mengikuti APBN, dia akan membuat satu rencana keuangan tahunan pemerintah RI yang disetujui oleh DPR. APBN merupakan rencana membuat satu rencana penerimaan dan pengeluaran dalam satu tahun anggaran, mulai dari 1 Januari hingga 31 Desember. APBN ya, dalam membahas tentang pendapatan negara dan hibah, kita mungkin juga memperhatikan tentang bagaimana adanya satu perubahan-perubahan dalam APBN ya, karena akan selalu menyesuaikan dengan kondisi yang kita hadapi. Kita bisa melihat bahwa kalau seandainya memang suatu negara mengalami pandemi seperti yang kemarin kita sudah lihat dan rasakan, bahwa memang hal-hal yang seperti inilah yang sangat logis sekali ketika kita memahami bahwa akan ada satu perubahan APBN dan seterusnya. Dan pertanggungjawaban APBN setiap tahun diatur oleh undang-undang. Kegiatan yang sumber pembiayaannya dari pinjaman dan hibah luar negeri, nah, kita bisa melihat dalam menelaah kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari hibah luar negeri, ya, perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, pengertian atau batasan harus jelas. Kemudian sumbernya dari mana saja pendapatan ini. Ya. Dari luar negeri ada berbagai macam NGO yang memang berasal dari luar negeri, dan mereka memang sedang pasti akan mencari instansi-instansi yang membutuhkan dana dari negara. Dan ada juga syarat dan juga objek pembiayaan, dan tata cara penarikannya seperti apa, dan mencantumkan dalam nota. Ini adalah indikator hasil dan keluaran. Indikator hasil adalah segala sesuatu yang dicapai dari suatu program pada jangka menengah sesuai dengan tujuan dan sasaran program. Untuk indikator keluaran berarti ya sesuatu yang akan dicapai secara langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan.
mana terdiri dari biaya, harga, kuantitas, dan kualitas. Ini contoh rumusan program, di mana di sini kita bisa memperlihatkan bahwa ada indikator hasil dan kegiatan. Misalnya dari Kementerian Tenaga dan Transmigrasi dengan program transmigrasi, maka hasilnya kita bisa mendapatkan tercapainya mobilitas penduduk sebesar 5% sampai dengan tahun 2009. Ini contoh waktu lalu. Kemudian kegiatannya pemindahan dan pengembangan masyarakat transmigran. Kita bisa melihat di sini ini adalah rumusan indikator pengeluaran. Yang kita perhatikan adalah pengeluarannya seperti apa. Kita bisa mengetahui misalnya dari perusahaan rencana teknis kita bisa mengetahui bahwa adanya satu jumlah rencana teknis, berapa volumenya dan satuannya apa, sehingga kita nanti bisa menghitungkan bagaimana keperluan kuantitasnya dan jumlah anggaran yang harus dikeluarkan. Ini adalah contoh dari sub-sub bidang yang mungkin akan memberikan nilai dan standar-standar yang mereka punya, sehingga itu nanti akan menjadi bahan dalam suatu evaluasi program. Nah, tata cara pengisian ini juga mungkin saya lewatkan karena ini ada panduan sendiri-sendiri, tapi yang jelas tadi sudah ada satu gambar yang memperlihatkan waktu terutama untuk kita bisa mengetahui, karena saya rasa kalau rincian kerja, kemudian anggaran belanja, ya, dan seterusnya ini memang dari satuan kerja masing-masing. Ini adalah proses pengisian rencana kerja dan anggaran. Nanti teman-teman bisa melihat ya, sambil dibaca, kemudian dilihat lagi, dibaca, dilihat lagi. Ini ada kode-kode di mana teman-teman nanti bisa memaparkan seperti apa kode-kode ini maknanya dan bagaimana implementasinya. Apakah sesuai? Apakah masih kurang sesuai? Nah, ini kita lihat bahwa adanya satu pagu sementara dan rencana kerja Kementerian Lembaga. Kita bisa melihat di sini dan sambil teman-teman nanti membaca dan menyimak kembali. Oke, pedoman umum penelaahan RKAKL. Ini kita bisa melihat poin-poin pentingnya itu ketika kita melihat bahwa adanya suatu keterikatan dan ketidakterikatan ya pedoman umum ini. Kemudian klasifikasi belanja dan jenis pengeluaran seperti apa, hal-hal lain yang perlu diperhatikan. Untuk menelaah RKAKL terikat dan tidak terikat, ya berarti yang terikat pasti harus dikeluarkan, dan untuk yang tidak terikat ini maksudnya opsional ya. Kalau misalkan ada satu pembelanjaan barang yang tidak terlalu urgent, dia akan masuk ke dalam diskresioner. Hal-hal lain adalah yang juga kita lihat pembahasan RAPBN RKAKL. Ini adalah batasan-batasan dari istilah-istilah yang digunakan.
di kementerian atau lembaga. Di sini nanti akan membahas RKKN dengan komisi DPR yang bersangkutan sesuai dengan tata cara dan jadwal yang telah disepakati dengan komisi tersebut. Nah, ini Menteri Keuangan mewakili pemerintah membahas RUU APBN dengan panitia anggaran sesuai dengan tata cara dan jadwal yang telah disepakati. Pembahasan rancangan undang-undang tentang APBN dan RKKN diselenggarakan sampai akhir. Kemudian Menteri Keuangan akhirnya menghimpun hasil pembangunan pikiran adalah penyiapan Kepres tentang rencana APBN. Kementerian Negara Keuangan menyiapkan keputusan Presiden tentang rincian APBN dengan bahan RKKL yang telah disetujui. Keputusan Presiden tentang rincian APBN antara lain memuat Kementerian Negara dan unit organisasi, ya, dan program dan kegiatan pada masing-masing Kementerian Negara dan unit organisasi, dan pagu anggaran keluarga yang dirinci menurut fungsi dan jenis belanja untuk masing-masing. Dan yang terakhir adalah perakiraan. Nah, keputusan Presiden dimaksud diterbitkan selambat-lambatnya akhir bulan November. Nah, pelaksanaan anggaran sendiri ini sudah ya tadi ya. Kementerian lembaga, belum. Kementerian negara atau lembaga, kementerian lembaga selanjutnya, berdasarkan keputusan Presiden tentang rincian APBN menyiapkan konsep dokumen pelaksanaan anggaran untuk setiap unit organisasi di lingkungan kementerian negara lembaga yang bersangkutan. Kemudian konsep dokumen pelaksanaan anggaran disampaikan kepada Menteri Keuangan sambat-lambatnya kedua bulan. Dan Menteri Keuangan sebagai bendahara umum negara mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana kita lihat bahwa itu adalah sebagai dasar pelaksanaan. Dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan disampaikan kepada pimpinan atau pimpinan lembaga, kemudian kuasa benda umum negara, dan verifikasi selama-lamanya pada tanggal 31 Desember. Bisa dilihat lagi nanti gambar yang ada di dalam file PDF yang saya sudah siapkan. Tataran akuntabilitas pasal 34 hingga 25 Menteri Pimpinan Lembaga selaku pengguna anggaran bertanggung jawab atas keberhasilan pencapaian sasaran program berupa political accountability. Kemudian Kepala Kantor atau Satuan Kerja selaku penguasa pengguna anggaran bertanggung jawab atas keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan berupa pengeluaran operasional. Sekali lagi ini ada alur penyampaian usulan kegiatan ya. Nah di sini nanti teman-teman bisa melihat juga keterangan yang sebelumnya, dan di situ saya rasa sama juga untuk penyampaian. Baik, saya rasa itu dari saya. Mudah-mudahan beberapa referensi yang saya lampirkan untuk teman-teman semua bisa membantu dalam pemahaman bagaimana penganggaran kesehatan, bidang kesehatan di negara kita.
Saya rasa itu. Mohon maaf jika ada kurang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.